Ya, kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat formula sum if dengan satu syarat dan sum if ya yang syaratnya lebih dari satu pada VBA Excel, kawan. Ya, tapi sebelumnya saya sudah pernah memberikan tutorial formula sum if di kawan di channel saya yang gambarnya seperti ini. Mungkin saya bedakan supaya agak jelas ya. Nah, ini kira-kira sebulan yang lalu ya. Tapi kali ini saya berikan dengan cara yang berbeda, dengan formula yang berbeda. Ya. Jadi gini kawan, katakan ini ada kita punya tabel data, ya. Ini adalah data pembayaran angsuran pinjaman. Jadi ada pembayaran pokok, ada jumlah bayar, ada bayar bunga. Nah, kita ingin nanti berapa sih jumlah yang dibayar, yang kita terima, yang dibayar melalui kas. Nah, kita pingin, karena bisa jadi bayarnya itu tidak transfer, tapi datang ke depan teller gitu kan, dibayar dia. Jadi pilihannya adalah kas, atau kalau transfer menggunakan BCA. Kebetulan namanya di sini BCA baru gitu ya, karena klien saya ini ada BCA lama, dan BCA lamanya udah ditutup, sekarang buka akun baru namanya BCA baru. Ya. Kemudian kita ingin tahu nanti berapa sih pokok yang dibayar ya. Nah, karena di sini ada dua jenis, jadi nanti tergantung data teman-teman. Kebetulan di sini jenis pinjamannya itu bisa dana, bisa barang. Sekarang kita ingin tahu berapa pokok yang dibayar jika jenisnya dana dan dibayar melalui bank atau kas. Berarti di sini ada dua syarat. Kita akan menjumlah kolom L jika syaratnya ini adalah jenisnya dana dan bayarnya melalui bank atau kas, gitu ya, kawan. Nah, sekarang kita bahas untuk yang sum if dulu. Yang pertama, kita ingin tahu berapa kolom K, ya, jumlah bayar itu yang syaratnya dibayar dengan kas. Nah, sebelumnya teman-teman bikin dulu ini. Jadi dari pilihan-pilihan di sini, ya ini kan pilihnya bisa PAU, bisa kas, bisa BCA, bisa apa gitu, bank lain gitu ya. Maka teman-teman tulis di sini, ya, ditulis dulu, harus sama, ya, harus sama. Kemudian dengan jenisnya, dari syarat yang akan dilibatkan, itu teman-teman tulis di sini dulu, di bawah. Ini boleh di mana saja tempatnya, ya. Nah, tulis di sini. Oke, nah, kalau sudah, teman-teman bikin ini, kotak insert ya. Tapi nanti script yang ada di tombol total ini teman-teman bisa pindahkan pada script simpan. Ya, script simpan kalau teman-teman sudah bikin script simpan, kemudian sebelum ensat, maka script yang sekarang kita pelajari ini bisa dikopikan, ditaruh di situ. Sehingga begitu klik simpan ini akan terisi gitu. Kalau ini tadi kan enggak kawan. Ini kan gini. Nah, katakan sudah klik simpan, ini masuk di sini, kemudian kita ingin tahu hasilnya, kita klik. Nah, baru gini kan muncul. Kenapa baru muncul ya? Karena skripnya ada di tombol ini. Baru aktif setelah tombol ini kita klik. Nah, jadi sekali lagi teman-teman bisa nanti skrip yang ada di tombol ini dikopikan ke tombol simpan sebelum ensap, ya, sehingga pada tombol klik simpan diklik, maka ini langsung update angka-angkanya. Itu ya kawan. Nah, sekarang kita pelajari dulu. Kalau teman-teman bikin tombol di sini, setelah bikin tombolnya, klik kanan, ambil assign makro. Nanti kalau ini pertama kali, ini akan tertulis new. Ya. Kemudian teman-teman beri nama. Ini ganti aja, namanya apa teman-teman? Total atau jumlah atau apa, terserah teman-teman. Asal nama yang teman-teman tulis belum ada di pilihan ini. Kalau sudah ada, nggak bisa, harus berbeda. Gitu ya kawan ya. Nah, karena ini masih baru, maka tertulis new. Diklik aja kawan. Nah, karena ini kalau sudah ada, dia pasti tertulis edit. Kita klik. Nah, teman-teman masih kosong nantinya ya. Nah, kemudian yang pertama kali teman-teman tulis, ini aja. Ini di copy aja langsung. Application calculation, dot calculation sama dengan Excel calculation manual. Ini pertama, tujuannya apa? Supaya prosesnya pada saat teman-teman klik simpan atau klik tombol ini, itu prosesnya nggak lambat, gitu ya. Tapi nanti sebelum ensap, kita kembalikan kawan di bawah ini. Nah, ini. Sebelum ensap, kita kembalikan menjadi automatic. Ini ya.
Jadi diawali manual, diakhiri dengan automatic. Oke, itu tambahkan aja kawan. Baik data teman-teman banyak atau sedikit, lebih baik tambahkan aja. Ya. Kemudian karena kita mempelajari sum if, berarti intinya kan kita ingin menghasilkan angka. Kita berarti akan menjumlah, ya kan? Nah, karena kita akan menjumlah, berarti kita bikin sekarang variabel. Nah, ini boleh teman-teman tulis jumlah sama dengan 0 atau JMLH ini bebas, atau total atau TTL bebas saja gitu ya. Nah, ini kenapa ada satu ada dua? Karena kan begini kawan, kita akan menjumlahkan yang ini, kemudian kita akan mencari tahu jumlah yang ini berapa yang syaratnya bank. Kemudian yang syaratnya ini gimana? Berarti kan ada banyak jumlah. Berarti kita butuh identitas. Ada jumlah satu sampai jumlah berapa yang kita butuhkan. Nah, ini kita berikan 0 seolah-olah kita menginisiasi bahwa saldo awal dari jumlah satu sampai jumlah berapapun yang kita butuhkan itu adalah 0 saldo awalnya. Ya, ini maksudnya. Gitu. Kemudian ini tadi kolom-kolom syarat yang akan kita jadikan sebagai syarat yang tergantung data teman-teman. Teman-teman kebetulan di sini syaratnya ada kolom E dan kolom I ya. Kolom E adalah pinjaman dana, kolom I jenisnya apa jenis transfernya ke bank mana ya. Ini kemungkinannya bisa kas, bisa BCA. Ini teman-teman tulis saja di sini ya. Harus sama dengan yang ada di sini. Kolom E dan kolom I yang menjadi kolom syarat penulisannya. Teman-teman tuliskan di sini. Berarti kas ini tempatnya di mana? Di D164, BC baru di D165 ya. Demikian seterusnya. Nah, berarti kalau sudah, sekarang kita bikin kas sama dengan sheet bayar angsuran, karena ini adalah sheet bayar angsuran kawan ya. Nanti perhatikan sheet nama sheetnya teman-teman ya. Kas ini adalah sheet bayar angsuran, tempatnya di D164. Kalau kita sudah tahu tempat persisnya, teman-teman gunakan range. Range kurung buka, tanda petik D, kolom D, baris 164. Tanda petik kurung tutup, dot value. Ya. Kemudian ini namanya BCA baru. Daripada kita nanti nulis di formulanya panjang, kita singkat aja menjadi bank. Maka bank ini nanti nilainya adalah, atau yang dimaksud adalah yang ada pada kolom D baris 165 ya, pada sheet bayar angsuran. Itu maksudnya kawan ya. Kemudian dana juga sama, mewakili yang pinjaman dana, barang mewakili yang pinjaman barang. Kita singkat aja ini ya. Tapi kalau teman-teman tidak ingin membuat ini ya, nggak apa-apa kawan. Cuma nanti dalam formulanya teman-teman harus menulis, oh bank, nama banknya apa gitu. Oh BCA baru, teman-teman tulis di sini BCA baru, huruf besar huruf kecil nggak pengaruh ya. Kemudian dana, karena teman-teman nggak bikin dana, berarti teman-teman harus tulis ini. Apa ini yang ada di data Excel-nya? Oh, pinjaman dana, seperti ini. Lah, ini ditulis. Cuman daripada kita nulis panjang, kan lebih baik kita singkat. Nah, untuk singkat itu berarti kita merumuskan variabel baru yang sesuai dengan yang kita maksud. Oh, kas mau diganti tunai boleh. Yang penting ini, tunai adalah nilai dari D kolom 164. Bank adalah nilai dari kolom D165. Gitu kawan. Ya. Nah, kemudian sekarang kita bikin for I. Nah, ini bebas kawan ya. Teman-teman boleh nuliskan for baris boleh, atau for karakter apapun boleh ya. Ya. Ini adalah 9 to. Nah, dari mana 9 itu? Karena di data kita itu isinya dimulai pada baris ke-9. Sampai baris berapa data kita? Karena total ini ada di baris 161, berarti data kita itu kan membaca baris 9 sampai 160, ya kan, sampai baris terakhir tepatnya data. Makanya kita tulis for I sama dengan 9 sampai 160, ya. Ada juga tutorial teman-teman membaca menggunakan last row gitu ya. Nah, kalau last row untuk yang kondisi ini saya tidak menyarankan, karena di sini kita punya ini baris total ya. Jadi lebih baik
baris totalnya di baris berapa, kita naik satu baris ke atas gitu ya. Kemudian kalau teman-teman formulanya sudah betul semua, tapi ternyata muncul warna kuning nggak mau jalan, ini dulu tulis on error resume next di atas yang terblok warna kuning gitu ya. Baik, sekarang kita pelajari dulu yang sum if, kawan. Sum if tanpa S berarti dengan satu syarat ya. Artinya gini, kita ingin menulis ini ya. Berapa sih jumlah dari kolom K, jumlah yang dibayar atau yang bank terima ya, apabila cara pembayarannya melalui kas. Jadi kita akan menjumlahkan kolom K jika syaratnya di kolom I adalah kas. Kolom I ini kolom 9, berarti K ini kolom 11. Nah, sekarang kita tulis, kawan. Jika pada sheet bayar angsuran pada sales ya. Kenapa kita menggunakan sales? Karena di sini kita nanti inginnya begini. Dia baca dulu pertama kali baris 9. Kas bukan. Oh, bukan, turun dia. Baris 10. Kas bukan, turun dia. Oh, kas ini. Maka angkanya dia ambil di memori. Turun lagi. Oh, ini kas ya, angkanya dijumlah sama dia dengan yang sebelumnya. Diambil langsung dijumlah. Nah, itu maksudnya, kawan. Nah, jadi setelah kita menggunakan sales, kemudian kita isi I dari sini, maka I ini baru bisa membaca indeks baris. Waktu kita bikin, kita dimaksudkan I ini akan membaca mulai baris 9. Apakah ini sudah membaca? Belum. Kapan dia bisa bertindak sebagai mewakili indeks baris? Pada saat kita masukkan di formula setelah sel kurung buka, maka yang pertama ini harus variabel baris. Makanya kita masukkan I. Nah, sehingga sekarang I ini sudah bisa membaca indeks baris. Mulai baris berapa? Baris 9 sampai baris 160. Jadi bila di kolom I, baris 9, itu nilainya sama dengan kas, maka ini. Nah, kita kan sudah punya jumlah banyak itu tadi, kita pakai yang pertama kali. Ya, karena kita bikin yang pertama, kita pakai yang pertama, jumlah 1, JMLH1. JMLH1 sama dengan 0, karena saldo awalnya tadi kan 0 kan. Nah, berarti kita bikin sama dengan 0 ditambah. Ditambah apa? Ini, kawan. Sheet bayar angsuran mulai baris 9, kolom 11. Ini kolom K. Ya. Jadi yang tadi, oh ini, jika di sininya kas, ambil. Jika ininya kas, yang di sini, ambil lagi, jumlahkan. Kalau ada ketemu kas lagi, ambil lagi kolom K, jumlahkan. Nah, ini perjalanan dari ini. Ya. Nah, pada saat ini menjumlah selesai skrip ini belum mengisi, kawan. Belum mengisi di sini, belum, baru menjumlah saja, mendapatkan nilainya, tapi belum ditempatkan di sini, gitu, kawan. Ya, oke, mudah-mudahan penjelasan saya cukup mudah diterima, ya. Jadi kita cari yang kedua sekarang. Kita ingin berapa nilai yang diterima, jadi masih di kolom K, kawan ya, tapi yang pembayarannya melalui bank, gitu kan. Nah, berarti persyaratannya masih sama, kalau yang terlibat kolom 9 dan kolom 11. Cuman kolom 9 nanti bukan kas, tapi bank. Nah, teman-teman bisa kopikan aja ini. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah bikin ini. Nah, ini kopikan aja ke bawah. Cuman kasnya kita rubah bank. Kenapa bank? Kita sudah mengidentifikasikan bank ini adalah nilai pada ini. Nah, pada kolom D baris 165. Gitu, ya kan? Nah, sehingga kita tidak perlu di sini menulis BCA baru. Tapi kalau ada 3 bank, maka teman-teman bikin identitasnya. Bank 1 itu mewakili bank yang mana? Bank 2 mewakili bank yang mana? Gitu, dan seterusnya. Jadi tinggal kalau ini banyak bank, maka BCA kalau pilihan pertama ini menjadi bank 1. Sama dengan JMLH gitu ya, kawan. Nah,
Kemudian kalau sudah JMLH2 kita pakai, karena yang pertama sudah dipakai untuk kas. Kita pakai. Jadi sampai di sini, ini belum menempati tempat yang kita tuju. Belum ngisi di sini. Baru menghitung dan mengumpulkan menjumlah angkanya. Gitu kawan. Ya. Kemudian ke bawah sama kawan, yang ini. Ya, sekarang ini kita ingin tahu berapa pinjaman dana. Berarti pinjaman dana ini kan angsuran pokok ya. Karena ini pembayaran angsuran, berarti ini totalnya. Sekarang pokoknya berapa, bunganya berapa. Nah, kita sekarang ingin tahu berapa pokoknya yang dibayar. Pokok tapi yang berjenis dana. Berarti syaratnya kita ada kolom E, kolom kelima. Kita akan menjumlahkan kolom L, tapi sekarang syaratnya bukan ini, ya. Pembayaran pokok yang berjenis dana. Berarti kolom E syaratnya. Kita bikin sama teman-teman. Bisa dikopikan, mau dari sini atau dari sini dikopikan. Nah, tinggal teman-teman rubah. Syaratnya bukan kolom I, bukan kolom 9, tapi kolom E, kolom kelima. Kolom kelima kita ingin mewakili dulu yang pinjaman dana. Tadi kita sudah bikin bahwa pinjaman dana itu, pinjaman dana di D166 itu sudah diwakili dengan variabel dana ini. Ya, kita sudah bikin. Makanya di sini persyaratan kolom 5-nya, kolom E-nya sama dengan dana. Di bawahnya kita menggunakan JMLH3, ya, tapi selnya sekarang kita bergeser satu kolom. Ini kalau tadi kolom 11 berarti sekarang kita kolom 12, ya. Nah, demikian pula kalau yang dimaksud jenisnya adalah barang, berarti sama. Kawan, tinggal dikopikan, maka kolom E masih terlibat. Cuman kita bacanya bukan dana, tapi barang, tinggal diganti kolom E-nya. Gitu, ya. Nah, sekarang ini sudah ini ya, 4 ini sudah. Sekarang kita mau menghitung bunga dengan jenis apa? Dana. Ada lagi bunga dengan jenis barang. Berarti masih melibatkan kolom E, kolom kelima. Tapi yang mau kita jumlah adalah kolom bunga, kolom M. Berarti sekarang kita bergeser ke kolom 13. Kan gitu ya. Formulanya sama, kawan. Nah, ini. Jika pada kolom E di sheet ini baris mulai baris 9 ya jenisnya adalah dana, maka kita jumlahkan pada sheet yang sama kolom 13. Nah, untuk pinjaman barang juga sama. Ya, syaratnya ada di kolom E, kolom 5 tapi jenisnya barang. Kolom yang mau kita jumlah sama masih kolom 13 gitu, ya. Nah, berarti sekarang kita ingin meletakkan angka-angka jumlah 1 sampai jumlah 6 ini. Kita akan meletakkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini di mana ini kas ini? Oh, I162 ya. Kemudian yang BCA di mana? I163. Yang pinjaman di mana? Oh, di J. Berarti kan tempatnya sudah pasti, kawan. Nah, kalau sudah pasti, teman-teman gunakan range. Sehingga sekarang kita tulis sheet bayar angsuran yang tempatnya di range I162 itu mewakili kas tadi, jumlah kas adalah sama dengan JMLH1. Nah, berarti di sini baru menghitung sekarang hasil hitungan itu kita tempatkan di sini sama dengan JMLH1. Ya. Yang jumlah bayar yang baru dari baris 11 kolom 11 tadi, yang bayar melalui bank kita tempatkan di kolom I baris 163. Berarti dia sama dengan JMLH2. Ini tinggal diidentikan aja, kawan. Ya. Kemudian yang pinjaman dana itu kan kolomnya geser, ya, kolom 12. Nah, ini kolom 12 dana. Berarti yang J sekarang, bukan I, karena itu sekarang udah geser ke kanan kan, satu kolom. Maksudnya ke kanan ini. Nah, bukannya kolom sini ya. Ini tempat pinjaman dana, tempatnya di kolom J. Kalau jurnal ini mewakili debit, ini mewakili kredit, kan gitu ya kawan.
Ya, tapi nanti tergantung data teman-teman. Kalau memang satu kolom ya nggak apa-apa. Kan kita tinggal menyesuaikan aja kolom tempatnya di mana. Kebetulan ini karena geser ada di kolom J baris 164. Jadi tinggal begitu aja, kawan. Sampai yang terakhir, JMLH berapa. Nah, gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ingin menjumlahkan ini. Saya ambil contoh yang ini aja yang muncul angkanya, kawan ya. Kita ingin tahu berapa angsuran pokok yang diterima, angsuran pokok kawan, bukan jumlah ya. Berarti kita sekarang akan menjumlahkan kolom L. Yang jenisnya apa? Dana, berarti akan melibatkan kolom E. Tapi yang dibayar secara bank, berarti akan melibatkan kolom I. Berarti ada dua syarat. Kita akan menjumlah kolom L, syaratnya kolom E dan kolom I. Berarti kita menggunakan sum ifs ya kalau di formula Excel-nya. Nah, VBA-nya bagaimana? Ini sekarang kita tulis. Sebetulnya sama, kawan. Ya, kalau yang di atas ini kan cuma satu. If sheet syaratnya ini then langsung. Kalau sekarang karena syaratnya dua, berarti kita tambah. Nah, ada n ini. Kita tambah. Ya, tadi sekarang kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini. Kolom L, jenisnya dana, yang dibayar melalui bank. Ya, kita ambil yang itu aja. Berarti ini, pada sheet angsuran, kolom E. Kolom E itu kan menunjukkan jenisnya. Ya, kita ambil yang dana. Nah, dan ada satu syarat lagi, masih pada sheet yang sama, kolomnya berbeda. Gitu, yang dibayar sekarang. Mana syarat kedua? Ini yang dibayar melalui apa? Kolom I. I itu adalah kolom 9. Nah, kita tambah N, ini boleh teman-teman copy. Ini sampai value di copy, nanti dirubah kolomnya. Kolom 9. Ya, dot value sama dengan bank. Kenapa? Karena kita sudah mendefinisikan bank itu adalah sama dengan ini tadi BCAD 165D 165 ini gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman tidak membuat ini mendefinisikan ini nggak apa-apa. Ini semua nggak apa-apa ya. Ini cuman dalam formulanya ini nanti teman-teman harus tulis ini formulanya. Bank ditulis BCA spasi baru, dana ditulis pinjaman seperti ini persis titik spasi dana. Barang juga begitu. Gitu ya. Tapi daripada kita nulis panjang kan lebih baik kita bikin variabel baru yang mewakili ini semua. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut tadi ini. Nah, syarat kedua apa ini tadi? Nah, penulisannya boleh terbalik kawan ya. Boleh kolom 9 dulu baru kolom 5 atau kolom 5 dulu baru 9 boleh. Kalau memang ada syarat lagi, ditambahin lagi setelah dot value ini n. Syarat ketiganya apa? Kolom apa? Tapi harus pada sheet yang sama. Gitu ya. Jadi sum ifs itu kan bebas ya. Mau syarat sampai 5 pun bisa dia. Jadi untuk di VBA-nya teman-teman tinggal tambahkan lagi n. Kolom mana yang mau diambil? Ada lagi n, kolom mana yang mau diambil? Kalau sudah, then. Nah, berarti then-nya sekarang kita ambil jumlah berapa yang belum dipakai di sini, variabel yang di atas ini. Nah, kalau kita sudah sampai jumlah 7, sekarang kita menggunakan jumlah 8. Maaf, ada gangguan karena di sebelah rumah saya ada pembangunan. Berarti jumlah 8 ini nilainya sama dengan 0 ditambah ini kolom ini L yang mau kita jumlah. L adalah kolom 12. Nah, berarti sampai di sini ini juga belum memasukkan angkanya kawan, baru menghitung dia. Jadi perjalanan skripnya begini. Oh, kita akan menjumlah kolom L, dilihat dulu. Karena yang ditulis tadi kolom 5, dibaca. Apakah ini dana? Iya. Apakah ini BCA? Iya. Berarti angkanya diambil. Turun dia, kolom. Apakah ini dana? Iya. Apakah ini bank? Iya. Diambil lagi angkanya.
di jumlah sampai baris yang terakhir dari for i tadi. Tapi belum masuk ke sel yang dituju, belum masuk ke sini kawan. Ke sini belum, ke sini juga belum. Ya, baru menghitung lah. Bagaimana supaya dia masuk? Kita lihat tempatnya ada di mana. Oh, yang kas JMLH tadi itu kita masukkan di kolom I baris 162. Yang JMLH2 untuk bank kita tempatkan di kolom I baris 1 berapa ini? 63. Ya, itu seterusnya. Pinjaman dana pada kolom J baris 164. Kita bikin sekarang. Nah, ini saya tulis untuk isi ke sel atas hasil formula. Jadi setelah formula di atas, kita masukkan bahwa I162 nilainya sama dengan JMLH1. Ya, jangan lupa nama sheet-nya ditulis. Ya, supaya kita tahu sheet apa kita kerjanya. Sheet bayar angsuran, tempatnya di I. Kalau kita sudah tahu tempatnya, sudah pasti pakai range 163. Nilainya sama dengan JMLH2. Termasuk dengan yang ini tadi, kawan. Sama. Sheet tempatnya di J171. Sama dengan apa? 171. JMLH8. Jadi nanti tergantung teman-teman, ya jumlahnya ada berapa yang mau kita hitung. Nah, tinggal menyesuaikan aja nanti ini. Oh, JML8 itu kita menghitung yang mana, kita tempatkan di mana. Jadi gitu, kawan. Ya. Nah, kecuali nanti teman-teman kalau tidak ingin menulis panjang seperti ini, sheet, nama sheet, ini teman-teman boleh set di atas, boleh ditambah. Katakan set, ya, WS sama dengan sheet ini kurung buka tanda petik bayar nama sheetnya. Nah, boleh begini ditambahin ya. Kalau teman-teman tambah seperti ini, nanti di sini cukup ditulis WS nama sheet ini, cukup ditulis ini yang teman-teman bikin. Nah, apa ini variabelnya bebas ya. WS saya biasanya worksheet, saya singkat WS. Tapi kalau tidak pakai ini, nah makanya kita harus nulis, menjelaskan bahwa kita kerjanya di sheet apa. Dikasih tahu, jadi VBA-nya itu, oh pada sheet bayar angsuran. Gitu. Ya. Nah, kalau ini teman-teman coba, kemudian, katakan ini saya hapus kawan ya, dan tombolnya kita klik, formulanya jalan masuk ya, maka formula yang teman-teman bikin boleh teman-teman copy, tambahkan di tombol simpan ya, sebelum ensub di tombol simpan tambahkan script ini tadi, sehingga begitu klik simpan ini langsung mengupdate gitu. Nanti teman-teman hari apa, oh ada transaksi baru lagi pembayaran. Nah, diklik simpan, mengupdate juga ini nanti angkanya. Ini kan tadi hanya sekedar tutorial supaya bisa lebih mudah teman-teman untuk melihat skripnya, gitu ya. Oke, itu aja teman. Mudah-mudahan bisa dicoba dan moga-moga hasilnya tidak error ya. Oke, sampai selamat dicoba.